Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Saat ini kita akan berziarah ke makam Mbah Khawarizmi. Beliau merupakan salah satu ulama yang dimakamkan di Desa Bendungan, Raji, Kabupaten Pasuruan. Makam beliau berada di sebelah barat lapangan Auri Raji, di sebelah selatan Jalan Raya Raji Bangil, berdekatan dengan situs Banyu Pait. Mbah Khawarizmi ini merupakan putra dari Syekh Ashiruddin bin Bintoro Saud. Jadi Mbah Khawarizmi ini merupakan cucu dari Bintoro Saud. Mbah Khawarizmi memiliki seorang putra yang bernama Mbah Qodi. Nah, beliau Mbah Khawarizmi ini merupakan leluhur dari banyak kiai di Pasuruan. Insya Allah pesantren Keramat juga termasuk daripada zuriyah beliau ini. Mengapa kita harus berziarah ke makam-makam para aulia? Insya Allah beliau ini aulia ya, karena seperti yang kita dengar daripada ulama bahwa para nabi, para syuhada, para aulia sebenarnya tidak wafat. Meskipun secara fisik beliau itu sudah mangkat ke alam barzah, sebenarnya beliau tidak wafat, hanya berpindah tempat. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwa para aulia apabila sudah berada di alam barzah itu lebih fokus dalam memikirkan urusan umat, membantu umat, karena para aulia yang sudah berada di alam barzah ini sudah tidak memikirkan urusan dunia, tidak memikirkan urusan keluarga. Maka beliau-beliau yang sudah berada di alam barzah ini lebih fokus dalam mengurusi umat. Jadi apabila kita berziarah, mendoakan beliau dan meminta didoakan oleh beliau-beliau, insya Allah beliau ini fast respon. Untungnya para aulia ini kan dekat dengan Allah, sehingga doa-doa beliau ini insya Allah diijabah. Mbah Khawarizmi yang dimakamkan di Desa Bendungan, Raji, Kabupaten Pasuruan ini merupakan salah satu ulama yang dermawan atau loman. Apabila kita bertawasul kepada beliau, kita mendoakan beliau sekaligus minta didoakan oleh beliau, insya Allah hajat-hajat kita itu cepat terkabul. Bukan kita meminta kepada beliau, tetapi kita meminta beliau berdoa kepada Allah untuk terkabulnya hajat-hajat kita. Pernah ada seorang kiai yang merupakan salah satu keturunan beliau bercerita kepada saya, ada salah seorang pasien gagal ginjal stadium 4. Saat itu sudah proses melakukan cuci darah ke rumah sakit Saiful Anwar Malang. Oleh sang kiai, pasien tersebut dianjurkan apabila berangkat ke Malang itu untuk mampir ke makam Mbah Khawarizmi ini, bertawasul di sana meminta didoakan kesembuhannya. Setelah beberapa kali melakukan tawasul di sana dan meminta didoakan, ternyata dokter di Saiful Anwar ini kaget karena didiagnosa ginjalnya dalam keadaan sangat baik. Bahkan
dokter yang memberikan rujukan bahwa si pasien ini menderita gangguan ginjal stadium 4 itu dituduh melakukan diagnosa yang salah. Akhirnya si pasien gagal ginjal ini sembuh total diberkati doanya Mbah Khawarizmi. Ada juga seorang kawan, itu putrinya mengalami gangguan tumor di dekat rahimnya. Karena teman saya ini tergolong orang yang kurang mampu, maka setelah memeriksakan ke dokter, sowan kepada salah satu gus yang merupakan keturunan dari Mbah Khawarizmi. Oleh sang gus ini disarankan untuk bertawasul kepada Mbah Khawarizmi, dan dilakukanlah tawasul di sana. Setelah itu, dengan izin Allah, benjolan tumor tersebut lenyap. Bahkan sang dokter ketika memeriksa kembali itu heran, kok bisa seperti itu. Saya sendiri pernah mengantarkan seorang teman yang mengaku butuh uang sebesar 100 juta. Akhirnya saya berunding dan meminta izin kepada seorang gus yang merupakan zuriyah Mbah Khawarizmi ini. Akhirnya kami disarankan untuk bertawasul ke sana dengan mengijazai membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 1000 kali. Setelah melakukan tawasul tersebut, akhirnya teman saya mendapat proyek renovasi sebesar 100 juta. Saya juga pernah bertawasul di Mbah Khawarizmi ini. Ketika sedang bertawasul, tiba-tiba saya mendengar ada suara tanpa rupa, atau dalam bahasa Arabnya hatif. Suara tersebut mengatakan bahwa anak saya kecelakaan. Saya menepisnya bahwa anak saya masih kecil, tidak mungkin kecelakaan. Sepulang dari makam Mbah Khawarizmi ini, ternyata di rumah anak saya mengalami patah tulang karena terjatuh di kamar. Dan saat saya bertawasul seraya mengambil video ini, saya tiba-tiba seakan-akan melihat Mbah Khawarizmi berdiri seraya memegang tongkat menggunakan jubah putih dan imamah putih. Kemudian karena memang saya sedang curhat kepada beliau, tiba-tiba seakan-akan ada aliran energi yang sangat dahsyat menuju telapak tangan saya. Setelah itu tiba-tiba menjadi gumpalan besar seperti energi cakra, dan seakan-akan saya disuruh untuk menelan energi tersebut. Ini saya lakukan. Setelah tawasul, saya juga melihat seakan-akan ada bercak cairan merah, semacam cairan manusia. Dan teman saya yang juga tawasul itu juga melihat seperti itu. Entah apa maksudnya. Yang jelas Mbah Khawarizmi ini merupakan seorang wali yang sangat familiar kepada umatnya. Apabila ada seseorang yang memiliki hajat kemudian mendoakan beliau sekaligus meminta didoakan oleh beliau, insya Allah beliau ini termasuk wali yang loman atau dermawan. Anda bisa membuktikan sendiri dengan bertawasul di makam Mbah Khawarizmi yang berada di Desa Bendungan, Raji, Kabupaten Pasuruan. Makamnya terletak di sebuah pemakaman umum di sebuah bukit, dan di sana nampak gersang seperti yang Anda lihat dalam video ini. Ijazah yang saya dapatkan dari salah satu cicit beliau adalah apabila kita bertawasul ke makam ini, yaitu membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, insya Allah hajat terkabul.